Halo seluruh peserta didik SMA Dharma Yuda, kita akan masuk ke AKM numerasi yang kelima masih bersama dengan Ronald Panggabean. Di sini kembali seringatkan untuk kisi-kisi AKM numerasi. Yang pertama geometri dan pengukuran, yang kedua aljabar, dan yang ketiga adalah data dan ketidakpastian. Kita mulai dari geometri dan pengukuran. Di sini ada bangun ruang balok ya, di mana ciri-cirinya adalah memiliki 12 rusuk, terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar dan 4 rusuk tinggi. Di mana setiap kelompok rusuk memiliki panjang yang sama dan sejajar, memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk persegi panjang, memiliki 8 titik sudut, sisi yang berhadapan saling sejajar, dan sisi yang berpotongan saling tegak lurus. Baik, di sini saya berikan stimulus yang pertama dengan level knowing. Jangkrik merupakan salah satu jenis serangga yang sering digunakan untuk makanan hewan peliharaan, misalnya ikan arwana dan burung. Jangkrik dapat dibudidayakan sendiri sehingga biaya pakan menjadi lebih hemat. Kandang untuk jangkrik dapat dibuat dari berbagai bahan seperti kardus, kayu lapis, atau bambu. Seseorang akan membuat kandang jangkrik dengan bentuk menyerupai balok. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi kandang jangkrik tersebut adalah sebagai berikut. Ini gambarnya, panjangnya 60 cm, lebar X tambah 30, dan tingginya X cm. Perhatikan stimulus yang pertama, kandang jangkrik tersebut memiliki volume maksimum 24.000 cm pangkat 3. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar ya. Ini pernyataan, perhatikan di sini. Kemudian ini nanti kalian pilih jawabannya ya. Berikut saya berikan pembahasan untuk soal tadi. Untuk pernyataan yang pertama, menentukan volume menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kita buat ya, 60 dikali dalam kurung X tambah 30 dikali X lebih kecil dari atau sama dengan 24.000. Kita kalikan ke dalam, diperoleh 60x pangkat 2 tambah 1800x lebih kecil dari atau sama dengan 24.000. Oke, kemudian kita sederhanakan, diperoleh x pangkat 2 tambah 30x kurang 400 lebih kecil dari atau sama dengan 0. Kita faktorkan, diperoleh x kurang 10 dikali x tambah 40 lebih kecil dari atau sama dengan 0. Letakkan pada garis bilangan, diperoleh bentuk yang seperti ini ya. Kemudian tinggi kandang X lebih besar dari 0 ya, diperoleh garis bilangannya seperti ini. Kemudian kita buat irisannya, diperoleh gambarnya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari atau sama dengan 10. Jadi tinggi maksimum sama dengan 10 cm. Pernyataan kedua, lebar kandang jangkrik maksimum sama dengan dalam kurung X tambah 30 sama dengan 10 tambah 30 sama dengan 40 cm. Kita lanjutkan untuk pernyataan yang ketiga, 1/100 luas alas kandang jangkrik maksimum sama dengan 1/100 kali 60 kali dalam kurung X tambah 30 sama dengan 1/100 kali 60 kali dalam kurung 10 tambah 30 sama dengan 24 cm pangkat 2. Pernyataan yang keempat, 1/100 luas sisi tegak maksimum sama dengan 1/100 kali dalam kurung 2 kali 60 kali X tambah 2 kali dalam kurung X tambah 30 kali X sama dengan 1/100 kali dalam kurung 2 kali 60 kali 10 tambah 2 kali dalam kurung 10 tambah 30 kali 10 sama dengan 1/100 kali 1200 tambah 800 sama dengan 20 cm pangkat 2. Pernyataan yang kelima, 1/100 luas seluruh permukaan kandang maksimum sama dengan 1/100 kali luas alas tambah luas sisi tegak tambah luas atap sama dengan 1/100 kali 2400 tambah 2000 tambah 2400 sama dengan 68 cm pangkat 2. Jadi untuk jawaban dari soal tadi adalah yang seperti ini ya. Kalian pilih pernyataan yang sesuai dengan jawabannya. Oke, sampai sini paham ya? Baik, berikutnya kita akan bahaskan aljabar, di mana kita akan membahas persamaan fungsi kuadrat. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat atau parabola dapat digunakan rumus sebagai berikut. Di sini perhatikan data kurvanya, kemudian persamaan parabola. Ada yang menggunakan Y sama dengan X pangkat 2 tambah BX tambah C. Atau ada yang menggunakan Y sama dengan A dikali X kurang 1 kali X kurang 2. Atau ada yang menggunakan Y sama dengan A dikali X kurang X puncak dalam kurung pangkat 2 tambah Y puncak. Berikutnya kita akan membahaskan stimulus yang kedua dengan level applying. Gerak peluru atau yang dikenal juga dengan gerak parabola dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat contoh bentuk gerak ini seperti gerakan bola saat dilempar,
gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, gerakan pada seseorang yang melompat maju, dan gerakan air mancur yang ada di taman. Sebuah peluru ditembakkan ke atas bergerak cepat pada awalnya dengan ketinggian h meter dan waktu t detik. Karena pengaruh gravitasi semakin melambat sehingga grafiknya terbuka ke arah bawah seperti pada gambar berikut. Berdasarkan stimulus yang kedua, pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Perhatikan pernyataan yang ada di sebelah kiri ya, kemudian nanti pasangkan dengan jawaban yang ada di sebelah kanan. Baik, berikut adalah pembahasannya ya. HT sama dengan negatif 15T pangkat 2 tambah 44T tambah 3 sama dengan negatif 15 dikali dalam kurung T pangkat 2 dikurang 44 per 15T tambah 3 sama dengan negatif 15 dikali T dikurang 22 per 15 dalam kurung pangkat 2 tambah 529 per 15. Jadi tinggi maksimum peluru adalah 529 per 15 meter. Kemudian kita lanjutkan, HT sama dengan negatif 15T pangkat 2 tambah 44T tambah 3. H1 per 2 sama dengan negatif 15 dikali dalam kurung 1 per 2 pangkat 2 tambah 44 dikali 1 per 2 tambah 3 sama dengan negatif 15 per 4 tambah 22 tambah 3 diperoleh sama dengan negatif 15 tambah 100 per 4. Hasilnya adalah 85 per 4. H1 sama dengan negatif 15 kali 1 pangkat 2 tambah 44 kali 1 tambah 3 sama dengan negatif 15 tambah 44 tambah 3 sama dengan 32. H2 sama dengan negatif 15 kali 2 pangkat 2 tambah 44 kali 2 tambah 3 sama dengan negatif 60 tambah 88 tambah 3 sama dengan 31. H5 per 2 sama dengan negatif 15 kali 5 per 2 pangkat 2 tambah 44 kali 5 per 2 tambah 3 diperoleh sama dengan negatif 375 per 4 tambah 110 tambah 3 sama dengan negatif 375 tambah 452 per 4. Hasilnya adalah 77 per 4. Jadi jawaban yang benar seperti ini ya. Kalian pasangkan pernyataan di ruas kiri dengan jawaban yang benar di ruas kanan. Berikutnya kita akan bahaskan data dan ketidakpastian ya. Di sini kita akan membahas peluang suatu kejadian. Peluang adalah nilai kemungkinan yang terjadi antara perbandingan banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya seluruh kejadian. Dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Di mana PA adalah nilai peluang munculnya kejadian A, NA banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya anggota ruang sampel. Berikutnya saya berikan stimulus yang ketiga dengan level applying. Rudy mempunyai sebuah dadu berwarna hitam, sedangkan Tantio mempunyai dadu berwarna abu-abu. Pada suatu hari mereka melempar dadu secara bersamaan sebanyak 1 kali. Perhatikan stimulus yang ketiga, pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Perhatikan di ruas kiri ini ada pernyataan, kemudian di ruas kanan ada jawabannya ya. Pasangkan pernyataan dengan jawaban yang benar. Baik, kita akan bahaskan diketahui NS sama dengan 36. Pernyataan yang pertama, jumlah kedua mata dadu 12 sama dengan A sama dengan 6,6. Untuk peluang jumlah 12 sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 36. Peluang jumlah bukan 12 sama dengan 1 dikurang 1 per 36 sama dengan 35 per 36. Untuk pernyataan yang kedua, kedua mata dadu sama ya, kita buat sama dengan B. Itu anggotanya adalah 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Peluang kedua mata dadu sama, yaitu sama dengan NB per NS sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Peluang kedua mata dadu tidak sama dengan 1 kurang 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Pernyataan yang ketiga, kedua mata dadu prima. Kita buat sama dengan C. Sama dengan 2,2, 2,3, 2,5, 3,2, 3,3, 3,5, 5,2, 5,3, 5,5. Peluang kedua mata dadu prima sama dengan NC per NS sama dengan 9 per 36 sama dengan 1 per 4. Peluang kedua mata dadu bukan prima sama dengan 1 dikurang 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Pernyataan keempat, jumlah mata dadu kelipatan 3. Kita buat sama dengan D. Sama dengan 1,2, 1,5, 2,1, 2,4, 3,3, 3,6, 4,2, 4,5, 5,1, 5,4, 6,3, 6,6. Peluang jumlah mata dadu kelipatan 3 sama dengan ND per NS sama dengan 12 per 36 sama dengan 1 per 3.
Peluang jumlah mata dadu bukan kelipatan 3 sama dengan 1 kurang 1/3 sama dengan 2/3. Pernyataan yang kelima, jumlah mata dadu faktor dari 4 kita buat sama dengan E sama dengan 1,1, 1,3, 2,2, 3,1. Peluang jumlah mata dadu faktor dari 4 sama dengan NE per NS sama dengan 4/36 sama dengan 1/9. Peluang jumlah mata dadu bukan faktor dari 4 sama dengan 1 dikurang 1/9 sama dengan 8/9. Jadi jawaban yang benar seperti ini ya. Kita buat pernyataan yang benar dengan jawabannya ya. Oke, seperti ini dipasangkan ya. Oke, sampai sini paham ya untuk penjelasan Sir?